A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqqa adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di channel YouTube kesayangan kita, yaitu channel iDream TV, dalam program Rumah Tangga Muslim, di mana insyaallah kita akan kembali menelaah bagaimana cara terbaik kita sebagai bagian dari anggota keluarga dalam sebuah rumah tangga untuk sama-sama mewujudkan apa yang disebut dengan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan juga warahmah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga nanti kita juga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat iDream yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Rumah Tangga Muslim, kita akan membahas satu tema tentang menerima kekurangan pasangan. Jadi memang sahabat iDream yang dirahmati Allah, bahwa seringkali perceraian di dalam rumah tangga disebabkan oleh ketidaksiapan pasangan, baik itu suami maupun istri, di dalam menerima kekurangan masing-masing. Bahkan banyak suami atau istri yang kemudian terkejut, kaget begitu ketika setelah menikah mengetahui sifat asli pasangan masing-masing. Karena memang biasanya ketika sebelum menikah, baik yang mungkin istilahnya sudah lama kenal atau juga mungkin yang baru-baru kenal, itu yang muncul sebelum nikah itu baik-baik saja. Calon suami menunjukkan kebaikan, yang si perempuan juga sama, yang muncul yang baik-baik semua. Minim atau sedikit sekali keburukan-keburukan yang kemudian muncul ke permukaan selama berinteraksi. Katakanlah selama masa ta'aruf, selama masa saling mengenal, biasanya yang kita tahu adalah kebaikan-kebaikannya.
Dan itu yang kemudian menjadi ukuran kita, ya, kenapa ya, kita memilih ya, seseorang menjadi pasangan kita, ya, karena kebaikan-kebaikannya gitu ya. Ya misalnya royalnya gitu kan, tidak pelit kalau dia gitu ya. Kemudian apa lagi, lemah lembutnya, ya, sopan santunnya, kecantikannya, gitu. Yang buruk, yang baik-baik itu. Ya, itu yang kemudian menjadi acuan kita memutuskan untuk menikah dengan seseorang. Tetapi kemudian pada prakteknya tidak sedikit ya, ketika setelah menikah, ya, karena tidak tahu ya dengan kekurangan pasangan, tidak tahu sifat asli pasangan, ya, begitu nikah ya, karena merasa sudah menikah, maka kemudian ya, rahasia dari keburukan-keburukan yang selama ini tertutupi ya, ditutupi, dibukalah ya, terbuka. Karena orang kalau udah nikah biasanya merasa sudah tenang, tenang dalam artian nggak akan kemana-mana gitu ya, udah jadi suami, udah jadi istri gitu kan. Maka kemudian merasa tidak ada beban lagi untuk menunjukkan ya, sifat asli atau bahkan juga keburukan-keburukan yang dimilikinya, misalnya. Dan ini kemudian ternyata ya, banyak disikapi oleh keluarga-keluarga muslim, pasangan-pasangan muslim dengan cara yang tidak tepat, ya, yang pada akhirnya kemudian ketidaksiapan menerima atau mengetahui sifat asli, terutama yang buruk-buruk lah ya, dari pasangan-pasangan masing-masing, berujung kepada percekcokan, pertengkaran, ya, rasa tidak suka yang pada akhirnya ya nauzubillah ya, menyebabkan terjadinya perceraian. Oleh karena itu kemudian ini menjadi modal bagi Anda ya, terutama yang akan menikah, calon-calon pasangan muslim ya, calon-calon suami atau istri ya, dalam keluarga muslim ya, ini harus menjadi perhatian ya, bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Ya, jadi kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena itu kemudian kita harus siap ya, menerima segala kekurangan yang ada pada pasangan kita. Nah, kalau seandainya kita tidak siap ya, dengan segala kekurangan pasangan kita, jadi terutama untuk bagi yang belum menikah dan akan menikah, maka yang paling penting sebetulnya bukan melihat kebaikan pasangan. Ya, kalau kebaikan itu nggak dilihat juga pasti akan muncul gitu ya. Tetapi yang perlu dilihat oleh setiap calon pasangan muslim adalah ya, sifat buruk ya, atau kekurangan yang ada pasangan pada calon pasangan. Jadi kalau misalnya ilustrasinya seorang perempuan ingin menikahi seorang laki-laki ya, dalam masa ta'aruf ini seharusnya ya, kalau saya menyarankan ya, cari ya kira-kira sifat jeleknya apa. Makanya kemudian penting menghadirkan orang ketiga, dalam bahasa kitanya mak comblang ya, atau perantara ya, antara kita dengan calon pasangan kita ya, mungkin teman-teman dia gitu ya, yang kita kenal baik, atau juga mungkin orang tua ya, orang tua kita ya, wali kita kalau perempuan ya, walinya itu kemudian berusaha ya, melihat dan mencari, mengetes ya, apa sifat buruknya itu kan, mencari tahu ya. Jadi kalau orang tua nih misalnya mau menikahkan anaknya ya, atau anaknya sudah mengajukan, Pak ya saya sudah siap nikah, sudah punya calon, ada tuh si A gitu ya, saya senang sama dia. Oh, kenapa? Oh, dia kelihatannya baik, rajin ke masjid gitu ya, wajahnya cerah ya gitu ya, kayaknya tipikal suami yang saleh gitu kan. Nah, orang tua yang bijak sebelum mengiyakan ya, sebaiknya ngetes dulu, cari dulu tahu ya, cari tahu dulu kira-kira keburukan yang
ada apa? Ya minimal tes lah ya, atau diamati, diawasi kira-kira dia ini tipikal orang yang suka bermaksiat atau tidak gitu. Ya dilihat begitu kan, temperamennya gimana ya. Ini tuh mengukur kesabarannya begitu kan. Kemudian sifat kedermawanannya seperti apa, ya jangan-jangan dia pelit begitu kan, ya dicari tahu gitu. Kemudian apa lagi ya, ya hal-hal yang kira-kira ya, kalau misalnya menikah, itu kemudian menjadi hal yang persoalan besar gitu. Ya terutama kalau sekarang ini kasus perselingkuhan begitu ya, sering sekali menjadi alasan terjadinya perceraian. Maka dicek kira-kira ya si calon suami anak kita ini tipikalnya gimana ya menghadapi perempuan. Ya, suka suka ikhtilat gak gitu ya dengan lawan jenis, ya, interaksinya itu kan bisa kita lihat. Kalau ya anak sekarang kan gampang ya, suka nongkrong gak gitu ya, suka hangout gak ya. Kalau suka hangout, di mana hangoutnya sama siapa ya. Kirim aja mata-mata gitu ya, spy ya. Cari ya, oh dia suka nongkrong di kafe cek gitu kan, nah, dengan siapa dia nongkrong gitu kan. Oh ternyata teman nongkrongnya laki-laki semua, ya alhamdulillah ya. Oh teman nongkrongnya ternyata perempuan semua. Nah ini berisiko gitu kan. Nah itu bisa kita lihat. Ya intinya ada usaha bagaimana kemudian kita mencari tahu kira-kira sifat buruk ya dari calon pasangan kita apa. Kalau sudah ketemu, misalnya sudah ada listnya nih, gitu ya. Oh inilah sifat buruknya. Nah, lalu ukurlah ya. Ukur diri kita kira-kira sanggup gak hidup bersama dengan orang yang punya sifat buruk ini. Ya misalnya ini tipikalnya temperamennya tak terkendali, ya gampang emosian orangnya gitu ya. Nah itu ukurlah ya. Perempuan terutama ya, karena yang sering menjadi korban di dalam kekerasan rumah tangga itu umumnya perempuan. Ya ukur diri kita ya. Kira-kira sanggup gak menghadapi suami yang temperamen. Kalau gak sanggup ya jangan diteruskan ya. Jangan diteruskan. Karena kalau diteruskan hanya akan menyiksa diri ya. Padahal Allah sudah menegaskan wala tulku biaidikum ila tahlukah ya, jangan jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Udah tahu nih orang temperamen dan kita nggak suka dengan orang temperamen, maksain juga nikah, nah, ujung-ujungnya cerai. Jadi jangan itu terjadi. Apalagi misalnya tadi temperamen, ini masalah itu tadi ya, masalah take and give, memberi dan menerima ya. Oh ternyata calon pasangan saya ini pelit atau ketat dalam masalah anggaran keuangan begitu kan, nggak royal gitu ya. Maka ini kemudian juga harus diukur kemampuan diri kita ya. Bisa nggak kita menoleransi ya, kepelitannya gitu kan. Kalau rasanya tidak bisa ya nggak mungkin saya hidup dengan orang yang pelit begitu ya, yang ketat ngurusin anggaran, apa-apa harus lapor gitu ya, walaupun memang sebaiknya begitu. Tapi kan ada orang yang nggak sanggup begitu kan, maka kemudian jangan dilanjutkan ya ke jenjang yang lebih serius. Ya, itu justru yang paling penting bagi saya sebelum memutuskan untuk menerima seseorang menjadi pasangan kita. Ya, ketahui dulu sifat buruknya, ketahui dulu kekurangannya, lalu kemudian ukur diri kita. Sanggup gak kita hidup dengan orang yang memiliki kekurangan itu. Nah, ya apa saja begitu kan. Ya, misalnya kalau yang laki-laki ya karena senang dengan kesantunannya itu kan. Maka kira-kira ya ada nggak sifat buruk ya atau kekurangan yang mungkin akan mengganggu ya jalannya mengganggu keharmonisan rumah tangga ya. Ya misalnya dia nggak suka dengan bau badan ya yang laki-laki gitu kan. Nah ini harus dipastiin nih ya, apakah calon ya, istri kita itu badannya bau apa enggak.
Khawatirnya gitu kan, ternyata begitu udah nikah baru ketahuan ya. Males mandi gitu ya. Males gosok gigi begitu kan ya. Ujung-ujungnya ngeluh ya. Aduh gitu kan. Gimana mau tidur bareng begitu kan ya. Nggak suka bersih misalnya. Nah ini kemudian menjadi pertimbangan. Atau misalnya yang senang makan gitu kan, pengennya punya istri yang pintar masak, ya dicek dulu gitu kan, bisa nggak dia masak, mau nggak dia belajar masak gitu kan. Oh ternyata memang nggak bisa masak dan malas, nggak mau belajar masak. Nah, kalau itu kira-kira akan menjadi persoalan besar di dalam rumah tangga, jangan dilanjutkan. Ya, cari aja koki ya atau chef untuk menjadi istrinya gitu ya. Itu lebih aman. Nah ini kita kedepankan untuk mencegah kemungkinan terjadinya perceraian di dalam rumah tangga. Nah seandainya kita luput ya melakukan hal itu, misalnya ya kepalang cinta gitu ya, maka kemudian kita memutuskan untuk menikahi pasangan kita dengan segala resikonya. Nah, kan biasa itulah makanya disebut cinta itu buta gitu kan, sebut ya. Atau cinta itu membutakan gitu. Ya, kalau udah cinta mau gimana gitu kan, akhirnya dinikahi gitu kan. Nah ternyata setelah menikah baru tahu tuh ya kekurangan pasangan masing-masing. Nah ini juga tentu harus disikapi dengan benar ya. Karena seorang muslim segala sesuatu, tingkah lakunya, tindak tanduknya akan ditanya atau dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua yang kita lakukan di alam dunia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Keputusan yang kita buat ya, semuanya kan putusannya kembali kepada kita. Ya Allah hanya mengilhamkan saja. Nah, ini baik, ini buruk. Kamu mau yang mana? Kita yang milih kan. Oh, saya memilih yang ini, saya milih yang ini. Semuanya atas dasar keputusan kita. Makanya dalam ayat Al-Quran dikatakan faman sa'a falyu'min, faman sa'a falyakfur. Yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kafir, kafirlah. Berarti kan keputusannya kembali kepada kita. Nah, oleh karena itu kemudian ketika kita sudah menikah, lalu kemudian kita menemukan kekurangan pasangan kita, nah, tentu sikap kita di dalam menyikapi itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya jangan sampai kemudian kita mengambil keputusan yang dimurkai atau yang dibenci oleh Allah. Salah satunya adalah tolak atau talak. Ya. Talak ini kan halal tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebisa mungkin ya, kita cari cara sikap terbaik untuk menghadapi kekurangan pasangan kita demi menghindari ya, itu tadi ya hal-hal yang kemudian memberatkan kita di yaumul mahsyar. Kadang-kadang kan yang jadi masalah udah nikah gitu kan, kemudian punya anak ya 2, 3 lalu kemudian ya setelah punya anak ya, barulah muncul nggak tahan dengan kekurangan pasangan. Lalu kemudian akhirnya memutuskan cerai. Kalau sudah cerai, dalam kasus itu tadi sudah punya anak, ya, maka yang akan menjadi korban tidak hanya pasangan masing-masing, tetapi juga anak. Nah, anak ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah mengamanahkan anak kepada kita, maka nanti Allah akan tanya bagaimana kita menjaga anak kita sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian keputusannya kita menceraikan atau minta cerai dari pasangan kita, lalu kemudian anak yang merasa itu yang menyebabkan dia tidak bahagia, lalu kemudian memutuskan jalan buruk ya kan, banyak anak-anak yang menjadi broken ya, menjadi rusak gitu kan, dan meninggalkan rumah ya dan mencari pelarian yang negatif gitu ya, dengan narkoba, dengan pergaulan bebas ya, dengan mabuk-mabukan. Karena menjadi korban di dalam sikap yang diambil oleh orang tua mereka, ya, terutama karena perceraian. Maka nanti di akhirat dia akan mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya ini rusak gara-gara saya kecil-kecil dulu mak bapak saya cerai.
Seharusnya saya dirawat, dibelai dengan kasih sayang orang tua, ibu dan bapak, tapi ternyata mereka sering bertengkar. Lalu pada akhirnya kemudian mereka bercerai. Saya bingung ya Allah, itu ceritanya ya. Nah, ini akan dipautkan dengan kita sebagai orang tua mereka. Makanya kemudian sebisa mungkin kita menghindarinya. Kecuali memang itu solusinya ya, perceraian itu solusinya, seperti misalnya tiba-tiba pasangan kita murtad, itu solusinya memang harus cerai kan. Udah diusahakan untuk balik lagi ke agama, ke Islam, nggak mau juga, ini solusinya cerai ya. Nah itu itu memang keputusan yang dibenarkan syariat ya. Nah, jadi ya inilah yang kemudian kita harus pahami. Nah, bagaimana ya cara kita menyikapi kekurangan pasangan? Nah, dulu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ya memberikan tips-tips ya atau cara-cara ya bagaimana ketika kita berhadapan dengan kekurangan pasangan kita. Nah, yang pertama tentu ketika kita sudah menikah lalu kemudian ternyata tahu ya kekurangan pasangan kita ini ya, dan itu mungkin menjadi persoalan bagi kita. Waduh, ternyata nggak siap gitu ya menghadapi pasangan yang temperamen begitu ya, atau menghadapi pasangan yang nggak sabar, menghadapi pasangan yang agak lalai begitu ya. Dipanggil, Bunda sini bikin Abi kopi, iya sejam kemudian baru nongol. Kan ada yang begitu juga ya. Kita minta disiapin makanan, ya dia sibuk dengan kerjaan yang lain, kan ada yang begitu ya. Nah, ternyata kemudian yang muncul itu ya. Atau kalau istri baru tahu ternyata suaminya pelit begitu ya. Nah kalau itu yang muncul setelah menikah ya, jangan buru-buru mengambil keputusan minta cerai ya. Tapi sikapilah dengan cara terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ya, terima ya, atau ambil sikap ini untuk menghadapi hal-hal itu ya. Nah, dalam hal ini setidaknya ada 5 ya, ada 5 hal yang bisa kita lakukan, yaitu sikap terbaik yang mungkin bisa kita jalankan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam menyikapi hal tersebut ya. Yang pertama ya, tentunya adalah ya, kedepankan rasa atau sifat menerima. Ya ridho, kedepankan sikap ridho dulu ya, ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan konsepnya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua yang terjadi di alam semesta ini kan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak sedikit diantaranya Allah memang merencanakan itu untuk kita. Ya, makanya kan disebut jodoh ya. Kalau bicara jodoh itu kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, bisa jadi kita menerima pasangan yang memiliki kekurangan itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, di mana dengan itu kemudian kita menjadi orang yang akan berbahagia ya, di yaumul mahsyar nanti. Konsepnya yang begitu ya. Jadi ketika kita minta kepada Allah, ya Allah rahmati saya, sayangi saya. Nah, ternyata dalam pertimbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cocok dengan kita ya pasangan yang memiliki kekurangan itu. Ya nanti di balik itu kan ada hikmah-hikmah ya. Nah, hikmah itu nanti Allah akan ungkapkan ketika kita berjumpa dengan dia. Ketika kita bersabar menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho dengan segala ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti segala hikmah di balik itu yang kita tidak ketahui akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menjadi pribadi yang bersyukur saat itu. Makanya ucapan ahli surga itu ya di dalam surah Al-A'raf dikatakan ya, bunyinya apa? Alhamdulillahillazi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada ini.
barulah kita merasa bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita secara sempurna. Nah, nanti ketika sudah masuk surga. Nah, istilahnya orang sekarang bilangnya untung saya punya istri kayak begini, punya suami kayak begini. Nanti itu akan muncul ucapan itu di yaumul mahsyar. Jadi takdir ini ya harus kita terima. Nah, bagaimana supaya kita bisa berlapang dada menerima takdir Allah Subhanahu wa taala? Maka caranya dengan berbaik sangka, husnuzon. Ya, jadi kedepankan sangka baik. Oh ya Allah, kenapa ternyata saya dapat pasangan yang begini, ya, modelnya kekurangannya begini. Nah, maka supaya hati kita bisa lapang dada menerima kekurangan itu, menerima itu sebagai takdir Allah, kedepankan baik sangka. Ya, carilah kira-kira apa yang mungkin positifnya. Nah, ya. Makanya jadilah orang yang punya positive thinking. Ya, jadi apa-apa disikapi dengan pemikiran yang positif. Oh, kenapa dapat suami pelit? Oh, mungkin supaya saya nggak belangsak karena saya ini orangnya royal begitu kan? Kan ada tuh model pasangan ya, suaminya ketat dalam masalah anggaran, istrinya royal banget. Nah, kemudian setelah menikah ya berjalan sekian tahun istri baru sadar gitu kan, oh ternyata inilah keutamaannya, kebaikannya gitu kan. Ya, jadi saya nggak gampang ditipu, nggak gampang diporotin orang gitu kan. Harta saya nggak habis begitu aja karena ada suami yang menyaring. Mau ngapa-ngapa ditanya sama suami, buat apa, belanja apa, mau kemana gitu kan. Biasanya kan main itu aja kan. Banyak orang masalah ekonomi disebabkan karena itu ya, terlalu royal gitu ya. Nggak punya perhitungan, nggak punya cara ya bagaimana menghitung pengeluaran dan pemasukan ya. Tidak tertib dalam masalah anggaran begitu kan. Nah, ini kan sering terjadi ya, jadi begitu caranya agar kita kemudian bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ya sahabat Adrim, sifat ridha, ya, rela menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebuah kebaikan yang besar yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita memandang kekurangan pasangan kita ya, dan kita kembalikan kepada Allah sebagai satu takdir ketetapan bagi kita dan kita menerimanya, ya Allah saya ridho ya dengan keadaan ini, ya, saya memandangmu sebagai zat yang telah memberikannya, ya tidak memandang dia pasangan kita dengan kekurangannya, tapi kita pandang Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan dia jodoh kita misalnya. Maka tentu itu akan sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ya, pengakuan bahwa kita adalah hamba yang menyembahnya. Karena ciri hamba itu kan ridho dengan apa yang ditetapkan oleh tuannya. Ya, hamba yang baik ya begitu, ya apapun yang ditetapkan oleh tuannya untuk kita, ya kita terima. Ya. Orang tua kan juga sama ya dengan anaknya. Orang tua itu senang sama anak yang kalau disuruh-suruh, yang kalau diatur-atur dia mau terima. Nah, itu orang tua sayang tuh. Ya. Jadi ada punya anak 10, ya. Atau punya anak 2 lah, yang satu susah diatur, yang satu gampang diatur, patuh. Nah, orang tua tentu akan lebih sayang sama anak yang patuh, yang menerima apa saja yang dikatakan orang tuanya. Kata orang tuanya, kamu kuliah di sini aja ya, siap. Nah, kamu bulan ini cuma bisa bapak kasih segini, siap, nggak apa-apa. Nah, orang anak yang begini nih ya, disayang oleh orang tua. Maka demikian juga kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba, bahwa kemudian kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sikap ridha ya, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini adalah bagian dari ciri keimanan dan ketakwaan seseorang. Artinya apa? Ridha ini adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah, bentuk keimanan kita kepada Allah. Ketika kita menjalankan itu, maka Allah mengatakan di dalam surah Ali Imran ya. Surah Ali Imran ini disebutkan di ayat yang ke-179 kalau nggak salah ya. Ya, kalau kita mengedepankan iman dan takwa dalam segala tindak tanduk kita, Allah mengatakan falakum ajrun azim. Maka bagi kalian pahala yang besar. Ya,
balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan kita ini akan berbuah balasan yang sangat besar ya. Ending dari balasan itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita harus belajar fokus dengan kewajiban kita sebagai pasangan. Ketika kita sudah menerima sudah bisa menerima kenyataan ternyata inilah kekurangan pasangan kita, maka yang harus kita fokuskan adalah supaya kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan pernikahan kita tidak berujung kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Fokus saja dengan tanggung jawab kita sebagai pasangan. Abaikan kekurangan itu lalu kemudian fokus dengan kewajiban kita. Suami mendapati kenyataan istrinya ternyata agak cuek agak abai, agak lalai begitu kan. Disuruh nyiapin kopi tadi disuruh begini begitu lama begitu misalnya begitu. Kalau bisa diperbaiki perbaiki. Kalau kemudian ternyata dia udah jadi sifatnya, udah jadi karakternya begitu kan, memang lelet modelnya gitu, maka kemudian fokus saja kita dengan kewajiban kita sebagai suami. Istri kita minta suami bikinin kopi, istri bikinin kopi nggak dibikinin, ya udah. Turun aja pergi ke dapur, ambil air panas, masak sendiri, jadikan itu sebagai amal soleh buat istri kita, buat diri kita juga kan gitu. Jadi lebih baik. Nabi juga begitu. Nabi Muhammad itu kalau beliau manggil istrinya untuk satu keperluan, tapi kemudian istrinya beliau lihat sibuk dengan satu pekerjaan yang lain, Rasulullah pun tidak memaksakan diri atau marah kepada ini enggak, tapi beliau memilih mengerjakan sendiri. Akhirnya dikerjakan sendiri. Dan itu yang kemudian membuat istri beliau menjadi tambah cinta Bahkan ketika diajukan opsi perceraian di dalam satu peristiwa Rasulullah pernah menawarkan semua istri-istrinya untuk diceraikan dengan alasan itu tadi banyak yang mengeluh karena secara ekonomi mereka nggak maksimal begitu kan. Rasulullah kan memang tidak berdagang begitu kan, beliau mengurusi umat begitu, harus ridho lah dengan segala apa yang diberikan oleh Rasulullah dalam bentuk nafkah gitu kan. Maka ketika ada opsi perceraian, istri-istri Rasulullah memilih tetap menjadi istri Nabi. Artinya mereka ridho gitu. Nah kita begitu juga lah ketika berhadapan dengan kekurangan pasangan kita dan ternyata tidak bisa dirubah, maka fokus saja kita dengan kewajiban kita sebagai pasangan. Istri sibukkan diri saja dengan memenuhi kewajiban sebagai istri. Suami juga sama, sibukkan saja diri dengan memenuhi kewajiban sebagai suami. Karena itu yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu sebagai suami, ini tanggung jawab kamu dalam syariat ini. Sudah dipenuhi belum? Istri juga sama. Allah akan tanya, ini kamu sebagai istri, ini tanggung jawab kamu di dalam syariat, sudah dipenuhi belum? Nah, kalau sudah dipenuhi alhamdulillah, maka kita akan mendapatkan hisab yang ringan. Tapi kalau kemudian ternyata kita banyak melalaikan kewajiban kita sebagai pasangan dengan alasan kekurangan pasangan tadi, karena yang muncul kemarahan, kebencian, rasa tidak suka, kemudian menjadi cuek, tidak mau memenuhi kewajiban kita sebagai pasangan. Ini akan jadi persoalan dan akan memberatkan hisab kita di yaumul mahsyar. Kemudian yang ketiga, langkah yang paling penting adalah hendaknya setiap kita lebih banyak untuk menghargai kebaikan-kebaikan. Jadi fokus kita adalah kemudian kepada kebaikannya, kelebihannya, bukan pada kekurangannya. Jadi ketika kita mendapati kenyataan ternyata pasangan kita punya kekurangan, maka cara yang ketiga untuk menyikapi, meredam segala emosi dan keburukan yang berujung kepada perceraian adalah fokus kita pada kebaikannya, fokus kita kepada kelebihannya. Karena memang yang namanya manusia itu punya dua ini, punya kelebihan dan punya kekurangan. Dalam satu pepatah zaman saya dulu mondok ada pepatah Arab yang mengatakan
La tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan suka menghina orang selainmu atau merendahkan orang selainmu, karena setiap sesuatu itu memiliki keistimewaan atau keutamaan atau kelebihan. Ya, jadi pasti setiap orang itu punya unsur kelebihan. Ya. Ya, dia pasti ada kelebihannya, ada kebaikannya. Nah, itulah yang kemudian kita hargai dan kita fokuskan. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat yang ke-237, wala tansawul fadla bainakum. Nah, ini Allah sudah tegaskan, ya. Ya, dan ini berbicara tentang perkawinan, ya. Allah mengatakan di dalam ayat ini, ya, dalam penggalan ayat ini, janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kamu. Jadi Allah saja sampai menegaskan hal itu, ya. Jadi untuk meredam segala bentuk keburukan di dalam rumah tangga, percekcokan dan sebagainya, ya, kuncinya ini, wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Jadi yang kita kenang, yang kita ingat, yang kita fokuskan dari pasangan kita adalah kelebihannya, keutamaannya, kebaikan. Dan itu pasti ada. Pasti ada sisi baik dari pasangan kita. Ya, mungkin dia pelit tetapi ternyata perhatian. Mungkin dia cuek tapi ternyata dia mengurus anak-anak kita dengan baik. Dia cuek dengan kita misalnya, atau lalai dengan kita sebagai suami, tapi dia sanggup ya mengurus 10 anak. Karena kan ada suami yang nggak terlalu peduli ya dengan jumlah anak, ya. Anak 10 begitu kan. Ya, dia cuek sama kita atau lalai sama kita, tapi ternyata anak-anak yang 10 ini semuanya rapi, makannya kejaga, kesehatannya kejaga. Itu kan kebaikan. Jangan kemudian gara-gara dia nggak fokus ke kita, ya nggak bisa melayani kita dengan maksimal, ya, kita tidak suka padahal anak-anak kita kemudian di tangan dia terurus. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha huluqa radiya minha akhar. Ya. Hendaknya seorang mukmin tidak membenci seorang mukminah. Ya, jadi ini bicaranya suami dan istri, ya. Jadi suami jangan benci sama istri. Ya. In kariha minha huluqan, kalau dia tidak menyukai satu perangainya, radiya minha akhar, tentu dia juga akan menyukai yang lainnya. Ya, jadi kalau kita nggak suka dengan satu keburukannya, kekurangannya, Rasulullah mengatakan pasti ada sisi kebaikan yang dia sukai. Yang namanya orang tuh nggak mungkin orang itu ya semuanya jelek aja, ya, suami semuanya kurang aja, ya nggak ada. Pasti dia punya kelebihan. Nah, pandanglah itu, hargai itu, syukuri itu, rawat itu. Dan jadikan itu sebagai motivasi untuk mempertahankan keharmonisan di dalam rumah tangga. Udah naik sepaneng kepala gitu ya, udah panas rasanya gitu kan, udah pengen ngomel, kenang-kenanglah kebaikan istri kita, ya. Kenang-kenanglah dulu mungkin awal-awal mau nikah, kenapa? Ya, setiap kita kan punya alasan kan, ya, kenapa mau menikahi pasangan kita? Pasti alasan itu kebaikan kan? Ya kenanglah itu. Ya, oh dulu dia pernah nolong saya, ya, dari pinjol ceritanya kan. Oh dulu dia pernah membantu orang tua saya. Ya kenanglah itu sebagai sebuah kebaikan yang kemudian meredam segala kemungkinan pertengkaran, ya, atau perceraian di dalam rumah tangga. Itulah yang ketiga. Dan yang keempat, ya, yang bisa kita lakukan atau hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk menyikapi kekurangan pasangan adalah kita belajar untuk memahami perasaan pasangan. Nah, jadi
ketika pasangan kita memiliki kekurangan dan kita tidak menyukainya, coba telaah dulu. Jangan-jangan kekurangan itu muncul gara-gara satu sebab yang mungkin bisa jadi penyebabnya kita. Kenapa kok istri saya ini cuek gitu kan, kalau dipolalai gitu. Bisa jadi penyebabnya karena kita pelit. Nah, jadi pahami perasaan pasangan kita, dan dalam hal ini perempuan terutamanya. Itu adalah makhluk halus, halus dalam artian perasaannya gitu ya. Mereka ya lebih menyukai perhatian daripada pemberian umumnya. Ya. Walaupun dikasih, kalau nggak diperhatiin dia nggak suka juga. Itu jadi masalah besar juga buat dia. Yang idealnya pemberian besar, perhatian juga besar gitu kan. Tapi kalau opsinya pemberian dan perhatian, banyak perempuan yang lebih milih perhatian. Nah, karena disitulah sumber kebahagiaan gitu kan. Oleh karena itu kemudian ya, pasangan harus berusaha menjadi lebih jeli ya di dalam memahami perasaan masing-masing. Istri ketika suami marah-marah mulu, ya coba cek, pahami perasaan dia, kenapa kok setiap pulang ke rumah marah-marah mulu gitu ya. Oh ternyata kerjaannya di tempat kerjanya dia stres, dia ditekan sama atasannya. Sehingga kemudian pulang ke rumah disuruh dikit aja emosinya meledak. Pahami dulu itu ya, lalu kemudian kalau bisa cari solusi ya, yang bagus ya mungkin bantu suami cari kerjaan di tempat lain ya. Kalau nggak bisa ya minimal bagaimana kemudian kita bisa menahan diri dari menyulut emosinya, gitu ya. Buatlah hal-hal yang kira-kira bisa meredam emosi pasangan. Ya syukur-syukur bisa kita sadarkan dia. Kadang-kadang pasangan kita, suami-suami ini banyak yang nggak sadar ya. Menganggap keluarga ya itu seperti musuh, ya, yang layak untuk dimarahi gitu ya, dikasari. Padahal ya Allah, namanya keluarga itu bukan musuh ya. Jangan musuhi anak-anak kita gara-gara pekerjaan kita, jangan musuhi istri kita gara-gara pekerjaan kita, gara-gara stres kita di kantor kemudian kita marah-marah dengan pasangan. Memang hidup ini berat ya, dan semua orang merasakan hal yang sama begitu kan. Ya, yang berat itu gak cuma suami doang gitu kan, kerja, istri juga di rumah berat kerjaannya kan gitu. Bisa jadi malah lebih berat gitu kan. Maka kemudian jangan pandang mereka sebagai musuh yang mudah ya kita marahi, kita caci, bahkan kita kasari. Mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita, dan karena itulah kita menikahi mereka. Apalagi anak. Sekarang nauzubillah ya, banyak orang para ayah yang tega menyiksa, menyakiti anak-anak mereka sendiri ya. Padahal mereka adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan musuh kita, mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita. Mereka orang yang lebih berhak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang kita. Ini yang harus kita perhatikan. Belajar untuk memahami pasangan. Dan yang terakhir tentu sebagai seorang muslim ya, kita kedepankanlah munajat dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya, kalau memang itu kondisinya ya sudah kita lakukan 4 hal tadi ya, kita terima ridho, yang kemudian kita juga fokus dengan kewajiban kita sebagai pasangan, kemudian juga kita fokus kepada kebaikan pasangan kita, lalu kemudian kita juga berusaha untuk memahami perasaan pasangan kita. Maka yang terakhir, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, diberikan jalan keluar ya. Jadi artinya segala sesuatu kembalikan pada akhirnya kepada Allah. Jadi ketika suami, ketika istri, ketika kita tidak suka dengan kekurangan pasangan kita sampai bergumpul di dalam dada gitu, maka segera ambil air wudu ya, bangun tengah malam ambil wudu ya, lalu kemudian sholat ya, lalu munajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau nangis, menangislah kepada Allah ya. Kalau mau mengeluhlah kepada Allah, jangan ke medsos ya. Jadi ribut ya kalau kita justru menangis, curhat, mengadu di medsos, nggak ada solusi. Yang ada malah mendapatkan ejekan ya, malah makin banyak haters gitu kan. Maka sebaik-baik tempat kita mengadu, mengeluh
curhat ya. Dan berdoa adalah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang sunyi. Suami lagi ngorok gitu ya, lagi tidur gitu. Bangun ya, pandang wajah dia, angkat tangan berdoa kepada ya Allah, nih ya si ini nih gitu ya. Itu lebih baik ya. Ya kalau dia melek kan kita nggak bisa begitu ya. Kalau udah lagi ngorok, tunjuk-tunjuk tuh ya berdoa kepada Allah. Itu lebih baik ya. Insya Allah ya, yakinlah ketika kita sudah melakukan 5 hal ini ya, rumah tangga kita ya, yakinlah ya walaupun perlahan tetapi pasti akan Allah rubah. Kondisinya akan berubah insya Allah menjadi lebih baik. Ya. Karena memang janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan ya, kebaikan ya, tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalaninya dengan penuh keimanan, kita akan mengembalikannya kepada Allah, maka segala kepahitan yang mungkin pernah kita rasakan di dalam berumah tangga akan berganti dengan kemanisan-kemanisan yang datang dari Allah langsung. Suami ini kan yang ngatur hatinya kan Allah, istri yang mengatur hatinya kan Allah ya. Maka Allah nanti akan melembutkan hatinya, mengubah keadaan menjadi lebih baik bagi kita, yakin ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.